Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnil Mubarak, calon guru penggerak angkatan 11, kelas 100B Kabupaten Pasuruan, SDN Jogosari 2, Pandaan. Di sini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Yang akan kita bahas yaitu di dalam daftar isi ada 1 kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, refleksi dari pengetahuan atau pengalaman baru yang saya capai. Yang ketiga, asumsi tentang murid dan pembelajaran sebelum belajar modul 1.1. Yang keempat, perubahan dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1. Kemudian menceritakan atau mengkonstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir, yang keenam, terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pilih, yang saya ambil di sini ada 3. Yang pertama yaitu prinsip Tutwuri Handayani, yang kedua prinsip kodrat zaman dan alam, yang ketiga prinsip berhamba pada anak. Yang pertama, prinsip Tutwuri Handayani. Prinsip ini berarti di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus memberikan dorongan dan kebebasan kepada siswa untuk berkembang sesuai minat dan bakat mereka. Selain itu, ada 2 prinsip yang lainnya, yaitu engarso sung tulodo, di depan memberi contoh, menjadi suri tauladan yang baik, dan ing medya mangun karso, di tengah memberi semangat. Prinsip berikutnya yaitu prinsip kodrat zaman dan alam. Prinsip ini mengajarkan bahwa pendidikan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anak harus dididik agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya, teknologi yang terjadi di sekitar mereka. Namun, harus memperhatikan kondisi alam dan lingkungan di mana anak-anak tumbuh dan berkembang. Pendidikan harus sejalan dengan hukum alam dan karakteristik individu. Yang ketiga, yaitu prinsip berhamba pada anak. Pendidikan harus memfokuskan diri pada anak sebagai subjek utama. Anak-anak bukan hanya objek yang harus diisi dengan pengetahuan, tetapi individu yang aktif dan memiliki potensi untuk yang unik yang perlu dikembangkan. Sehingga anak-anak harus diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan mengekspresikan diri. Selanjutnya, yaitu yang kedua, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi 1. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pendidikan karakter itu sangat penting dan juga sebagai pondasi untuk keilmuan-keilmuan yang lain. Yang kedua, pendidikan harus selalu sesuai dengan masanya atau zamannya, namun tidak menghilangkan potensi dari dan bakat alami anak-anak di lingkungannya. Yang ketiga, pendidikan harus memfokuskan diri pada anak sebagai subjek utama. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan bahas asumsi tentang murid dan pembelajaran sebelum saya belajar modul 1.1. Asumsi saya ada 4. Yang pertama, di mana harus menguasai kelas, artinya tidak ada kesempatan untuk lemah di hadapan anak-anak agar mereka hormat. Istilah kerennya saya dulu itu otoriter. Yang kedua,
Karena saya mengajarkan pendidikan agama Islam, banyak hal yang menurut saya perlu dihafalkan dan tidak boleh lupa. Maka terkadang model pembelajaran saya itu banyak hafalannya. Yang ketiga, penilaian banyak dari saya itu berbasis tes. Jadi nilai yang saya ambil itu banyak yang melalui tes tulis atau tes lisan. Bahkan semua penilaian harus ada tesnya, baik lisan, praktik, atau tulis. Yang keempat, banyak sekali berfokus ke akademis siswa karena terkait ditutupnya materi yang sesuai dengan due date yang tertulis dalam perencanaan. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada saya baik pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1. Pemikiran mengajarkan saya bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dalam pendidikan tidak boleh otoriter, hanya memandang siswa sebagai objek, namun sebaliknya justru menjadi subjek, di mana siswa adalah pelaku utama dalam pendidikan yang aktif dan menggali ilmu-ilmu dan mengembangkan minat dan bakatnya. Dan sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian perilaku yang berubah, lebih mengutamakan kebutuhan siswa atau berhamba pada anak, dan juga selalu berusaha untuk tidak ketinggalan zaman dalam pembelajarannya dengan mengikuti perkembangan teknologi zaman terkini dan tidak melupakan kebudayaan dan keunikan masing-masing siswa. Selanjutnya, saya akan menceritakan atau mengkonstruksikan kembali pembelajaran dan kelas, suasana kelas yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, konstruksikan kembali pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, dari otoriter untuk menciptakan suasana kelas yang aktif dan nyaman menjadi demokratis. Bersama-sama berdiskusi, mengajak dialog dengan siswa. Yang kedua, dari tes hafalan menjadi penilaian proyek dan kegiatan lapangan yang relevan dengan materi. Jadi tidak hanya tes untuk mengambil nilai dari anak-anak, namun juga kegiatan proyek atau kegiatan lapangan yang relevan. Seperti dalam konsep kodrat alam dan zaman. Dari nilai yang ketiga, yaitu dari nilai berbasis tes menjadi penilaian autentik yang relevan dengan kehidupan nyata dan berkelanjutan sepanjang proses pembelajaran. Jadi mulai yang berawal nilai itu hanya berbasis tes, kemudian berbasis penilaian pada proses pembelajaran dan bersifat autentik. Dari terfokus pada akademik menjadi pendidikan karakter dalam penanaman nilai-nilai moral, religius, dan nasional. Jadi tidak hanya materi akademik yang menjadi fokus perkembangan murid, namun juga penanaman nilai-nilai moral, religius, dan nasionalis. Kemudian dari ceramah dan siswa mencatat menjadi berpusat pada siswa dengan guru bertindak hanya fasilitator. Jadi model pembelajarannya berubah. Yang keenam, saya menerapkan seperti ini agar kelas saya menjadi lebih baik mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, melakukan kegiatan asesmen awal yang menyeluruh baik akademis, emosional, sosial, dan spiritual anak. Untuk apa? Untuk merancang pembelajaran agar model, strategi, dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan keunikan siswa masing-masing.
Kemudian, mengadakan kegiatan diskusi bersama dalam penentuan kesepakatan kelas untuk mendukung keteraturan suasana kelas. Jadi tidak otoriter namun berdiskusi bersama untuk suasana kelas atau keteraturan di dalamnya. Tidak hanya guru yang menentukan, tapi siswa boleh mengajukan usulan atau mengajukan keinginannya, bebas berekspresi. Nomor 3, lebih memotivasi siswa atau peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dan menjelaskan konsep yang disertai contoh yang familiar dalam kehidupan siswa. Jadi bukan hanya contoh yang ada di buku, yang ada di konsep, tapi contoh itu benar-benar ada di kehidupan nyata mereka dalam materi pembelajarannya. Kemudian nomor 4 yang akan saya terapkan yaitu mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berpikir kritis dan agar berpusat pada kebutuhan siswa. Jadi bukan hanya pertanyaan untuk nilai, tapi pertanyaan terbuka saat pembelajaran itu sangat penting untuk memancing diskusi siswa, berpikir kritis siswa, sehingga pembelajaran mencerminkan keberhakannya, berpusatnya, berhambanya kepada siswa. Kesimpulan dari saya bahwa siswa yang sukses dan berhasil bukan hanya diukur dengan kepintaran akademis saja. Jauh lebih dari itu, siswa yang mampu mengembangkan diri secara menyeluruh dan memiliki keterampilan hidup serta berkontribusi positif di lingkungan, sekolah maupun masyarakat, itulah sejatinya hakikat dari siswa. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.